Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindidina Ervianda dari Prodi Akuntansi dan dosen saya Bu Roja Yanita. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang landasan hukum dan histori pendidikan kewarganegaraan. Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, meningkatkan keyakinan akan ketangguhan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan memiliki dua dasar sebagai landasannya. Landasan yang dimaksud adalah landasan hukum dan ideal. Landasan hukum. Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan alinea kedua tentang cita-cita mengisi kemerdekaan dan alinea keempat khususnya tentang tujuan negara yaitu keamanan dan kesejahteraan. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 28 tentang hak asasi manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 adalah tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Lembaran Negara tahun 1982 nomor 51. Pasal 18, hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional. Pasal 19 ayat 2, pendidikan pendahuluan bela negara wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap, yaitu 1. Tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampai menengah dan dalam penggerakan pramuka. 2. Tahap lanjutan dalam bentuk pendidikan kewiraan pada tingkat pendidikan tinggi. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232, Undang-Undang Tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil pelajar mahasiswa, serta Nomor 45 Undang-Undang Tahun 2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi. Telah ditetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan bahasa, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi atau kelompok program studi. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 atau Dikti tahun 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Landasan ideal. Landasan ideal pendidikan kewarganegaraan yang sekaligus menjadi jiwa dikembangkannya kewarganegaraan adalah Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat menjiwai semua konsep ajaran kewarganegaraan dan juga menjiwai konsep ketatanegaraan Indonesia. Dalam sistematikanya dibedakan menjadi 3 hal, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan Pancasila sebagai ideologi negara. 3 hal itu dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar pemikiran tindakan negara dan menjadi suatu sumber hukum positif di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara pola pelaksanaannya dipancarkan dalam 4 pokok pemikiran yang
terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1445 sebagai strategi pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya. Perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila terkandung juga dalam konsep geopolitik Indonesia demi terwujudnya ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia, sehingga ketahanan nasional ini disusun dan dikembangkan berdasarkan geopolitik Indonesia. Perwujudnya nilai-nilai Pancasila mencakup 5 bidang kehidupan nasional, yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan Hankam yang disingkat dengan Woleksosbud Hankam. Ipole Sosbud Hankam menjadi besar pemikiran ketahanan nasional. 3. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kesatuan konsep-konsep dasar yang memberikan arah dan tujuan dalam mencapai cita-cita bangsa dan negara. Cita-cita bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dipancarkan dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan cita-cita untuk mengisi kemerdekaan, yaitu bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Histori pendidikan kewarganegaraan. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 saat pemerintah Soekarno atau yang lebih dikenal dengan istilah civics. Penerimaan civics sebagai pelajaran di sekolah-sekolah dimulai pada tahun 1961 dan kemudian berganti nama menjadi pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan resmi masuk dalam kurikulum sekolah di Indonesia pada tahun 1968 saat terjadinya pergantian tahun ajaran yang awalnya Januari sampai Desember dan diubah menjadi Juli sampai Juli. Pada tahun 1975, nama pendidikan kewarganegaraan diubah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Nama mata pelajaran PMP diubah lagi pada tahun 1994 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Pada masa reformasi, PPKN diubah menjadi PKN dengan menghilangkan kata Pancasila yang dianggap sebagai produk Orde Baru untuk perguruan tinggi. Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan pada awalnya menggunakan nama jurusan Civics Hukum, kemudian pada Orde Baru berubah menjadi program studi PMPKN, dan saat ini banyak yang menggunakan program studi PPKN atau PKN. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.